Salam. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu berjumpa kembali dalam renungan embun surgawi pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 5. Dan saya memberikan tema renungan pagi ini adalah keajaiban Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keajaiban Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12 sebenarnya. Sesungguhnya itu adalah menubuatkan tentang Yesus Kristus. Nabi Yesaya telah bernubuat akan datangnya Mesias yang akhirnya kita kenal, yaitu Yesus Kristus. Bahwa Mesias itu adalah seorang utusan Allah. Utusan Allah. Tapi dia diutus untuk menderita. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ayat 3 yang dikatakan begini. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Luar biasa saudara, diutus untuk menderita. Saya yakin saja saudara banyak yang menolak kalau diutus untuk menderita. Tapi benar, Yesus ini diutus untuk menderita, untuk dihina. Dia dihina sebagai anak tukang kayu saja. Bahkan dikatakan sangat dihina karena dia diludahi ketika dia sedang menuju kayu salib. Sudah digebukin, ya, penghinaannya sangat rendah sekali. Seperti seorang penjahat yang dipukulin terus sambil berjalan, diludahin dan sebagainya, sangat dihina. Wow, ini luar biasa. Menderita kesakitan, menderita sengsara. Bukannya kesengsaraan dihina saja, tapi juga dipukulin, diludahin dan sebagainya. Bahkan memukulinya dengan cambuk yang dari kawat duri. Tapi saudara-saudara, memang diutus untuk menderita. Tapi semua itu sesungguhnya menanggung penderitaan umat manusia di muka bumi ini, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-4 dan 5 dikatakan. Tetapi saudara, tetapi artinya penderitaan Yesus itu, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dipikir dia orang berdosa, yang dipukul, ditindas oleh Allah. Lalu dikatakan lagi, tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan saudara, di kayu salib itu, oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan baik kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Perhatikan saudara, dia menderita sengsara itu. Dan dikatakan juga bagi kita pun tidak masuk hitungan. Artinya bagi kita Yesaya, bangsa Yesaya pun tidak masuk hitungan. Tidak diperhitungkan, Yesus tidak masuk hitungan karena sebagai anak tukang kayu saja. Itu sebabnya walaupun tidak ditemukan kesalahannya, tetap saja dihukum, disalibkan seperti seorang penjahat kelas kakap. Padahal semua itu untuk menanggung kejahatan kita, pemberontakan kita, menanggung kesengsaraan kita, yang sesungguhnya itu disimpulkan dengan satu kata, dosa, D-O-S-A, dosa, menanggung dosa kita saudara. Karena dosa itu bukan berakibat menderita jasmani saja, tapi berakibat sampai kalau mati masuk ke neraka. Menanggung kita supaya kita diselamatkan. Maka di bagian ayat 5 bagian akhir dikatakan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Memang bilur-bilurnya ini selalu ditafsirkan yaitu kesembuhan jasmani. Tidak salah saudara.
kesembuhan tidak salah, kesembuhan jasmani tidak salah. Mukjizat kesembuhan dari sakit penyakit itu tidak salah. Karena memang itu juga disediakan oleh Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia juga banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tetapi saudara, yang lebih parah adalah kesembuhan sakit dosa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata ketika dia menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, Yesus berkata demikian. Yesus berkata, manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau bangunlah dan berjalanlah. Untuk menyembuhkan orang sakit, Yesus cukup bersabda, sembuh menjadi sembuh. Angkat tempat tidurmu, berjalan. Tapi untuk menyembuhkan sakit dosa, ia harus menderita, ia harus dihina, ia harus sangat dihina, ia harus sengsara, ia harus sampai disalibkan karena menanggung dosa dunia ini. Memang tidak salah tadi tentang kesembuhan jasmani tadi. Saya pun juga mengalami, pernah disembuhkan dari penyakit hepatitis tanpa obat dari dokter. Penyakit usus buntu tanpa operasi. Pernah. Tapi yang paling penting adalah pengampunan dosa. Pengampunan dosa, saudara. Karena dengan diampuni dosanya itu, kita sungguh-sungguh ketika kita mati, kita kembali ke surga. Tapi tidak salah kalau di dunia ini pun Allah juga menyembuhkan sakit penyakit kita. Bahkan kita pun bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, mendoakan orang sakit pun bisa menjadi sembuh. Karena itu menjadi mandat Yesus ketika mengutus 12 muridnya juga, sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan dan sebagainya. Dan bukan hanya ketika mengutus 12 murid, tapi ketika Yesus akan naik ke surga pun diulangi lagi, sehingga mukjizat kesembuhan jasmani juga bisa terjadi. Tapi yang paling penting adalah kesembuhan dari dosa itu. Amin. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan biarlah firman-Mu hidup dan berkuasa dalam hidup dan kehidupan setiap orang yang mendengar firman Tuhan yang Hamba sampaikan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami